Haleluya, shalom. Shalom. Yes, puji Tuhan sekali kita kembali beribadah malam pujian dan doa. Kita yakin percaya semuanya boleh diberkati Tuhan dan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yes, amin. Saya percaya sekarang kita di rumah, kita sama-sama mau tenangkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dan atas perlindungan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Saat indah Tuhan Yesus, malam yang indah, kami mau kembali beribadah Tuhan Yesus. Biarlah Kau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama kami dengan saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua jemaat yang di rumah yang menonton ibadah ini, kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama mau menaikkan pujian pada Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan kasih ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari setiap dosa kita. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita nyatakan syukur kita. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yes. Saya percaya ada semangat di dalam setiap diri kita, amin. amin. Kita mau terus sanjung tinggi nama Tuhan. Kita Yes, mau amin. nyanyikan. Kalau kita mau terus puji sanjung tinggi nama Yes. Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini. Yeah. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan
hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami saat ini Kau dengarkan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan namamu Bapa. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya masih ada semangat, amin, dalam hidup kita. Yes, amin. 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 Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mau fokus saat ini. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita saat ini tertuju pada penyembahan akan Tuhan. Kita mau bersama-sama masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Sama kita semua tutup kedua mata kita. Kita berterima kasih dan naikkan syukur kita selalu. Haleluya Tuhan. Kita mau nyatakan kalau nama Tuhan adalah nama yang terindah. Dialah kekasih jiwa kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kami mau memuji namamu Bapa. Oh Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya
tangan kita sekali lagi nyatakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup, yang terbaik, yang terbaik di dalam, yang terbaik Tuhan, oh, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Kita sembah Tuhan, kita sanjung tinggi namanya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segalanya. Kami sembah Kau Yesus, Raja kami, penolong hidupku. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus, Yesus. Terpuji, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesusku. Kami mau ikut Engkau Tuhan, kami mau ikut jalan-Mu Tuhan, kami mau ikut terang-Mu Yesus. Oh Yesus, Yesusku, Tuhan, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. 主啊，我心爱的主，除了你，我别无所有。主啊，主啊，我仰望你，你荣光深深吸引了我。你荣光来照亮我，你的话引导我，使我行走你的道路，跟随你，跟随你的路。主啊，我心爱的主，除了你，我别无所
kisah indah Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu akan menolong kami, membimbing kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah kita, dalam ibadah malam puji dan doa pada malam hari ini. Saya kendang percaya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, bahkan malam hari ini, kita ada karena anugerah Tuhan. Kita bisa bertahan sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Malam hari ini Tuhan, dalam ibadah malam puji dan doa di gereja kami GBI Gregorio, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah lewat siaran ini Bapak. Biar anugerah Tuhan turun atas kami semua. Hamba doa untuk semua yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, Tuhan yang memberkati mereka. Berikan kami hikmat pewahyuan dari Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hidup kami semakin mencerminkan karakter Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dalam beberapa minggu terakhir ini Bapak Ibu, kita tetap ibadah lewat tayangan online ini. Tapi saya yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini atau pemberitaan firman Tuhan ini, saya doa semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mendengarkan atau melihat kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan malam hari ini untuk kita semua, orang percaya menerima kuasa. Firman Tuhan yang akan saya bacakan nanti dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9 dan Yohanes 14 ayat 25-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, ayat 8-nya Bapak Ibu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 25-27 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya dalam masa-masa situasi seperti saat ini, kita butuh kuasa Tuhan menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua nabi di dunia ini bicara tentang sorga, dan mereka mengajarkan dan berusaha menunjukkan jalan ke sorga, tetapi mereka sendiri tidak pernah naik ke sorga. Tetapi puji Tuhan, Yesus Tuhan kita bukan sekedar saja dia berbicara tentang sorga, tetapi ia sendiri membuktikan bahwa ia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus berasal dari sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mendiakan tempat bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepadanya. Supaya di mana Yesus berada, Bapak Ibu, perhatikan, supaya di mana Yesus berada, kita pun bersama-sama dia di sorga untuk selama-lamanya. Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus diutus kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan agar kita menerima kuasa untuk menjalankan misi Tuhan di dunia ini, untuk menjalankan
kehidupan kita di dunia ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus di dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menuntun kita dan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam masa-masa kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari ketika kuasa Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan? Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama yang bisa saya sharingkan kepada setiap Bapak Ibu, yang pertama, kuasa apa yang diberikan kepada kita dan apa yang bisa kita dapat ketika kita diberikan kuasa Roh Kudus dalam setiap pribadi kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita diberi kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Ini yang menarik Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama, ketika kuasa Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kita dan diberikan kepada kita, Alkitab mencatat, kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, karena ketika aku lemah, aku kuat, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang bersaksi kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, di mana ketika dia ditindas namun tidak terjepit, dia habis akal namun tidak putus asa, karena ketika dia lemah tapi dia juga kuat. Semuanya dia bisa lakukan karena ada kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kuasa yang diberikan Kristus kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan adalah untuk menjadikan kita kuat dalam segala keadaan, supaya kita dapat bertahan dalam segala kondisi yang kita hadapi di dunia ini. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita sedang mengalami yang namanya berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Waduh, banyak sekali Bapak Ibu yang membuat kita menjadi ketakutan di dunia ini. Karena tidak sedikit juga Bapak Ibu, ketika orang mengalami persoalan dalam kehidupannya, tidak kuat dan akhirnya bisa jauh bahkan hilang dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama bisa kita catat, kita diberi kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Ia akan memampukan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk bertahan di dunia ini sampai pada kesudahannya. 2 Korintus 4 ayat 7-10 berkata begini. 2 Korintus 4 ayat 7-10 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, oh haleluya Bapak Ibu, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, kata Rasul Paulus, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah kesaksian Rasul Paulus ketika yang tidak enak dia alami, segala macam persoalan ada dalam hidupnya dan dihadapinya saudara dengan kehidupannya, tetapi dia berkata bahwa dia mampu melakukan itu, dia mampu bertahan, semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri dia yang memampukan Rasul Paulus bisa bertahan dalam kehidupannya. Ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya apa dikatakan? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, ketika kita sedang mengalami persoalan dalam hidup kita, percayalah, kita pasti dimampukan oleh Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dapat bertahan sampai detik ini. Seperti saya katakan tadi, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, pemerintah kita sedang membuat satu terobosan baru bahwa ada new normal yang akan kita hadapi bersama-sama, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yuk kita tetap fokus kepada apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita fokus kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk tetap bertahan, untuk menjalankan kehidupan kita. Itulah salah satu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu, yaitu apa? Untuk memberikan kekuatan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk memberikan penghiburan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan ketika kita mengalami masa-masa sulit seperti saat ini. Bukankah 2 Korintus 4 ayat 7 berkata begini Bapak Ibu, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah,
bukan dari diri kami sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, percaya dan percayalah bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itulah yang membuat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan bisa bertahan hingga sampai saat ini. Kalau kita lihat, kita flashback sebentar, 3 bulan yang lalu ketika pandemi COVID-19 ini sedang baru mewabah Bapak Ibu, di mana-mana orang ketakutan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekaya apapun orang, di saat-saat pandemi COVID-19 mewabah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat Bapak Ibu, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan. Jika Tuhan ada bersama saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, maka di situ kita akan menjadi kuat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari ketika Roh Kudus diberikan kepada kita? Yang pertama, kita diberi kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari ketika Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita? Yang kedua, saya mencatat, kita diberi kuasa untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami. Oh haleluya Bapak Ibu. Kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kuasa untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami oleh pribadi kita di dunia ini. Saudara, kita tidak akan paham tentang apa yang akan terjadi esok hari, seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, bahkan tahun depan. Tidak ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak ada juga orang yang bisa mengerti hati orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Hari ini boleh saja orang-orang yang kita anggap baik tetapi bisa menjadi musuh kita. Dia bisa menjadi orang yang paling menyakitkan pribadi kita. Tetapi kita, saudara yang kasih Tuhan, diberikan kuasa untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Dan terkadang juga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan ketika persoalan sedang kita hadapi di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara yang kasih Tuhan, itu akan memampukan saya dan saudara yang kasih Tuhan untuk mengerti bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak terpahami kita di dalam kehidupan kita. Ingat saudara yang kasih Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi hidup ini. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kuasa Roh Kudus diberikan agar saya dan saudara yang kasih Tuhan mampu untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami di dunia yang sedang kita hadapi ini, saudara. 1 Korintus 2 ayat 14-16 berkata begini. 1 Korintus 2 ayat 14-16 dikatakan seperti ini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Perhatikan Bapak Ibu, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani, saya dan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini adalah manusia rohani di dalam Tuhan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16-nya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya dan saudara yang kasih Tuhan telah diberikan kuasa Roh Kudus. Kita memiliki pikiran Kristus yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Saudara, seringkali menurut orang dunia, ibadah yang kita lakukan adalah suatu kebodohan. Karena memang mereka bukanlah manusia rohani seperti saya dan saudara yang kasih Tuhan. Contoh Bapak Ibu, kenapa seringkali saya katakan ibadah yang kita lakukan adalah suatu kebodohan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Contoh begini Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, tetapi dunia berkata, sikat musuhmu. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kedua dikatakan, jika ditampar pipi kirimu, katakan, beri juga ditampar pipi kananmu. Ini kan bagi orang dunia hal yang bodoh Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kasihi musuhmu. Masa orang udah musuh dikasihi? Ini tidak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi kita ingat sekali lagi, kalau kita bisa mengasihi musuh kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sedang tidak baik dengan kita. Semua itu bisa kita lakukan karena saya dan saudara yang kasih Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara yang kasih Tuhan untuk melakukan hal-hal itu untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ingat saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mampu melakukan itu semua karena ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri saya dan saudara yang kasih Tuhan.
Lihat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Oh, katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau Tuhan berikan kita sesuatu yang lebih dari orang lain, jangan menjadi sombong Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah 1 Korintus 2:14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun kata orang tentang kita, jangan pedulikan. Selama Tuhan bersama dengan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat-saat sekarang ini, tetap kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Seperti saya katakan tadi, apapun penilaian orang tentang saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap maju di dalam mengiring Tuhan. Karena bersama Tuhan kita akan cakap melakukan segala perkara. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari ketika Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan? Yang kedua, kita diberi kuasa untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami di dalam dunia ini Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari ketika Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan? Yang ketiga, saudara, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Katakan amin. Saudara, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia berjanji akan mengutus Roh Kudus-Nya kepada para murid-muridnya, dan kepada saya dan saudara juga dia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga lah saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sudah menerima kuasa yang dari Roh Kudus. Dan saat Yesus naik ke sorga Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan kepada kita umatnya untuk memperlengkapi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Karena Yesus tahu Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada saya, dan saat itulah kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tanpa kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak akan mampu menjalankan misi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Dan Yesus Kristus ketika dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, saat itulah kita memiliki kuasa untuk menjalankan misinya di dunia ini. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa di dunia ini. Tuhan Yesus mau semua manusia yang ada di dunia ini diselamatkan, karena dia tidak mau seorang pun binasa. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan tadi, saya ulangin lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Lihat saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, ketika Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Yang kedua, kita diberi kuasa untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan mari Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita pergunakan kuasa Roh Kudus itu yang sudah ada dalam diri saya yang percaya kepada Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan pernah takut Bapak Ibu untuk memberitakan Injil itu, karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan akan menolong kita, akan memampukan kita untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Dan apapun masalah kita yang sedang terjadi saat ini, jangan pernah takut Bapak Ibu, karena Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, yuk kita bersama-sama memberitakan Injil. Karena Yesus berkata, dia tidak mau seorang pun binasa di dunia ini Bapak Ibu. Tugas saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan adalah beritakan Injil, sehingga
jiwa-jiwa banyak diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Di luar Yesus pasti binasa Bapak Ibu. Itu sebabnya lewat pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, belum percaya kepada Yesus, yuk buka hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau, aku butuh keselamatan yang daripadamu. Terima Dia, karena apa? Lewat mulut engkau akui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Lewat hati engkau percaya, maka keselamatan sudah engkau terima saat ini juga. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sudah diberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, untuk memperlengkapi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menjalankan hidup kita dan menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami sadar Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi kuat dalam segala hal. Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami untuk memahami hal-hal yang tidak terpahami. Engkau juga sudah memberikan kuasa kepada kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini. Dan pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat kehidupan kami. Jika ada malam hari ini Tuhan, ada di antara umat-Mu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, jika ada di antara mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, hamba doa, buka hati mereka Bapa, sehingga hidup mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan mereka terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan jika ada di antara umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang berbeban berat, angkat bebannya Tuhan Yesus. Jika ada yang berkekurangan secara makanan, minuman, dan keuangan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah-limpah makanan minuman mereka dan kebutuhan mereka. Dan kami yakin dan percaya dalam masa-masa peralihan kami masuk dalam new normal ini Tuhan, kami percaya pemerintahan kami ada dalam kondisi yang luar biasa, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar kiranya setiap kita juga dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini, dan mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang kasih oleh Tuhan. Terima berkat dari Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu menyertai Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan lupa bahwa hari Minggu jam 7.30 kita ada ibadah HK, dan jam 9.30 kita ada ibadah umum berbahasa Indonesia. Dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada Bapak Gembala kita, dan juga nanti ada Bapak Kenny Jonathan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.